Ya silakan Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman dari Prof. Muhammad bin Yasir. Saya Ahmad Fauzi, amanah yang diberikan kepada saya Ustaz di unit SMP dan SMA, itu sebagai terus SMP ya, sebagai guru BK. Oh, guru BK. Iya. Menarik ini ya. Bagus. Ya, saya di Al-Fatih baru hampir 7 bulan, terhitung kemarin bulan 9, dan istilahnya ini pengalaman. Saya masih kurang pengalaman ya sebagai guru. Tapi kita memang BK. Basic saya sebenarnya BK pendidikan. Non pendidikan. Iya, kan ada BK UNM kan yang pendidikan. Kalau saya UIN Alauddin, BK Islam. Oh iya. Jadi ya. Tapi minimal sudah ada pengetahuan. Sebelumnya belum ada, saat ini pengalaman Ya. sebagai guru BK di Al-Fatih. Tentu masih banyak yang perlu saya pelajari. Ya. Nah, Ustaz mungkin yang sudah pasti memiliki begitu banyak pengalaman. Pertama bagaimana mungkin Ustaz dengan guru BK. Ya. Apa masalah tak? Nah, ya, bisa dijawab. Karena kalau kita ada satu masalah susah menjawab. Karena banyak masalah anak-anak. Iya, Ustaz. Anak-anak kan. Nah, salah satu di salah dinamika yang kami hadapi ya, terus untuk anak SMP maupun SMA, Ya. apalagi umur kami yang masih muda, Ustaz. Terkadang itu anak-anak yang Jawabnya apa masalahnya? nah ini Ustaz, karena yang melihat kita masih muda, kadang memang beda mungkin Ustaz. Cara mereka memandang dengan guru-guru yang betul-betul umurnya yang lebih jauh dari mereka, dengan kami yang masih dianggap bahkan mereka masih menganggap kami teman sebaya. Ya, mantap. Nah, bagaimana Ustaz saran yang bisa kita berikan kepada kami guru-guru yang masih muda ini supaya benar-benar mampu diteladani oleh siswa, didengarkan oleh siswa, setiap arahan yang diberikan betul-betul dianggap sebagai seorang guru, bukan dianggap sebagai teman sebaya. Ya, siap. Mungkin itu saja. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ini mewakili teman-teman yang lain yang masih muda. Ya. Apa itu kampung dulu atau Tampung dulu. iya. Sebagai Kelompok ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana cara mendidik? Tunggu dulu, Anda tuh guru apa? Tadi kan guru BK ya, posnya. Bukan guru, saya hanya di beberapa sekolah tadi. Pendidikan. Oh, tenaga kependidikan. Kan ada pendidik dan tenaga kependidikan. Antum administrasi. Iya. Apa masalahnya? Ya itu. Kamu Iya kan kita bertanya mungkin ada masalah atau masukan atau apa. Ini tuh kelompok Sanalban. Tidak ada masalahnya tahu. Tidak ada nih. Kalau tidak ada ya silakan. Silakan selesaikan. yang lain. Oh ditunjuk saja, Ustaz. Apa itu? Ditunjuk saja. Iya ditunjuk ya, antum yang tunjuk lah. Ustaz Andika. Oke. Bukan Ustaz Andika, itu kelompok. Ustaz Kamil. Oke. Hampir menemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Fadil. Saya mengaku pelajaran matematika. Sama kita. Jadi Aku matematika UNM atau saya di Unismu. Unismu? Iya. Itu Unismu? Iya. Tahun berapa? 2009. 2009. Ya. Oke, menyikapi permasalahan dalam pembelajaran Anda itu memang pembelajaran matematika menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak. Apalagi ada anak yang memiliki karakter yang sangat khusus.
berkali-kali kita berikan pembelajaran itu seakan-akan tidak bisa masuk di Iya, kepala. kayak tidak ada otak di Tidak ada. kepalanya. Tidak ada. Udang saja ada otaknya. Ulu bawang. Kita ini lulusan guru ya, bukan dia dapat siswa. Tidak boleh dapat siswa. Ini namanya ya. Terus. Bahkan kalau kita masuk di pembelajaran yang lain, seperti misalnya hafalan, berapa kali kita juga masih bisa belum bisa. Iya, iya. Nah, ini mungkin salah satu mungkin ada tipsnya, Iya, tipsnya, oke. yang bisa kami aplikasikan. Baik, bagaimana siap. implementasikan. Salam. Baik, kelompok ketiga dari kelompoknya Ustaz Fatahullah. Kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya Ustaz Fatah? Salim. Salim apa? Silakan. Sudah berbuka nih, Ustaz. Oh, sudah berbuka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz teman kelompok yang sudah menunjuk saya. Saya Aswar Nurdin Ustaz. Aswar. Oh, Aswar. Aswar Nurdin Baik. dari Unit SD. Unit SD. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah di Al-Fatih menjelang 3 tahun, tapi sebelumnya di tempat lain. Oke. Sedikit saya sebenarnya lebih ingin sharing ke Ustaz untuk lebih ke materi yang tadi tentang integritas. Oke. Kira-kira saya ingin lebih ke fikih yang udah Ustaz, fikih aulawiyahnya, fikih prioritasnya berkala kepentingan sekolah dan kepentingan keluarga yang berbenturan. Iya. Di satu sisi kita di sekolah sebagai guru dan di rumah Manajemen sebagai konflik. Ustaz. Konflik Ya, antara konflik. rumah dengan sekolah. Iya. Iya. Istilahnya kewajiban sebagai orang tua dan kewajiban sebagai orang tua di rumah dan di sekolah. Baik. Kira-kira bagaimana yang mana harus didahulukan? Baik. Contoh misalnya seperti ya hari ini saja Ustaz, kewajiban mengikuti dakwah, yang mau tidak mau harus mengorbankan anak, saya harus mengantarkan ke neneknya dulu. Kemudian ya, ini materi penting saja dan ini juga pengalaman ke teman-teman ya. Kalau masih belum menikah kemudian mengatakan integritas, loyalitas tanpa batas itu masih sekedar teori. Tapi kala itu kepentingan dua kewajiban berbenturan, yang mana harus didahulukan. Contoh hari ini misalnya kita wajib untuk mengikuti daurah. Sekedar informasi, anak saya di pondok saya kelas 1 dan setelah program dia di pondok harus selama Ramadan ibu tapi boleh di pondok untuk nyetor hafalan. Nah kewajiban saya sebagai abinya mau tidak mau harus mengantar. Nah untuk sementara Pak hari ini harus saya liburkan karena harus ikut daurah ini. Kira-kira nanti di akhirat siapa yang dituntut itu Ustaz? Oke. Ini contoh kasus saja ya, statistik pada teman-teman nanti siapa yang teman-teman akan dapat. Kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku juga dizolimi. Baik. Iya, teman-teman. Saya jawab ya. Ustadz Fauzi, kemudian Ustadz Ardian dengan Ustadz Azwar. Arjal ya. Fauzi, apa tadi? Arjal dengan Aswar. Baik. Sekarang Ustadz Fauzi dulu ya. Saya itu aja alhamdulillah semua lini di sekolah saya sudah pernah lewati, termasuk BP. Basic saya bukan BP. Basic saya pendidikan matematika. Sama dengan Pak Arjal tadi. Saya juga Unisma. Antum tahu berapa tahun saya di Unisma? 10 tahun. Saya masuk 96, selesai 2005. Itulah saya. Ya. 10 tahun. Saya ambil S2, S3 ini di UIN. Cuma 4 tahun 2 bulan, 2 gelar ku dapat. 4 tahun 2 bulan. MPD dengan doktor, S3, S2 dengan S3. Cuma 4 tahun 2 bulan. S1 10 tahun. Banyaknya waktu buang-buang. Saya jadi guru BP.
begini akhi. Ya Allah, mudah-mudahan antum bisa pahami. Kita sebagai guru apapun kita, konsep di kepala kita adalah pelayanan. Layani orang dengan baik. Rasulullah bersabda begini, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi setiap kita keluar dari rumah, memang kita sudah niatkan, ya Allah, ikhlaskanlah ya Allah dalam kehidupanku hari ini semata-mata karenamu ya Allah, dan jadikanlah diriku ya Allah bermanfaat untuk orang lain. Kalau motivasi kita dari awal memang untuk kemanfaatan, untuk pelayanan, maka kita akan ikhlas dalam memberikan sesuatu. Mau dihormati, mau tidak, mau dibilang senior atau bukan, peduli setan semuanya itu. Yang penting saya melayani orang dengan baik dan keberadaan saya bermanfaat untuk orang lain. Itu dulu. Kemudian yang berikutnya begini, menghadapi anak-anak gampang ji, mainkan dia. Masa dia kasih main-mainin kita? Mainkan dia. Bagaimana cara mainkan Ustaz? Ya Allah, tapi Ustaz dia anggap saya seperti teman. Nah itu fungsi tak sebagai teman dia. Itu remaja akhi. Nanti dia mau terbuka kalau dia anggap kita seperti temannya, seperti sahabatnya. Tapi kalau ada semacam sekat, saya guru kau siswa ya. Itu akan bilang, iya pak. Tidak akan pernah dia akan mengeluarkan itu masalah-masalahnya. Tidak akan pernah. Tapi kalau kita dekat dengan dia, anggap dia seperti teman, maka insya Allah persoalannya dia mudah untuk ungkapkan. Saya gampang dia. Kalau kita BP, jadi pendengar yang baik. Biasakan kita jadi pendengar yang baik. Jangan suka banyak komentar. Mendengarkan saja. Cukup antum mendengar saja. Itu orang sudah puas menceritakan permasalahannya. Puas lagi. Kenapa? Karena sudah berbagi. Setengah masalahnya sudah selesai. Cuma masalahnya banyak guru BP cerewet. Mau antum lihat, makanya banyak guru BP stres. Sudah stres, stroke. Anak-anak terlambat datang ke sekolah. Guru BP duduk kita. Sudah 3 kali kita terlambat datang ke sekolah. Tolong kita cerita. Apa sebenarnya masalah? Anak-anak nggak mau cerita. Kenapa? Protektif. Kalau saya cerita pasti dimarahin. Selalu berpikir begitu. Jadi kalau kita panggil saja, katup ya di kepalanya tertutup, katup tidaknya terbuka, sehingga suka dia mengatakan pasti dimarahin. Jadi tidak akan pernah dia akan jujur kecuali dia berbohong. Kita bilang BP, tidak nak, buka saja apa sebenarnya penyebabnya, supaya nanti Pak Guru bisa carikan solusi. Nak buka mina, anak-anak mulai yang muncul kepercayaan. Buka ini, cerita ini. Begini Pak, tapi Bapak tidak marah dia? Tidak nak, saya panggil kita untuk cerita. Begini Pak, saya itu kesian Pak, setiap malam saya suka tidur jam 1:30 malam. Itu nih kenapa sampai saya sudah terlambat. Apa kita bilang langsung naik tabalot tak? Makanya kau terlambat ini nih penyebabnya. Suka tidur 1:30, cepat kau tidur nak, supaya kau cepat bangun. Anak-anak baru jujur sedikit, kita 2 jam poteh-poteh. Akhirnya anak bilang, jangan dia jujur kalau begini. Tapi coba anda gali, boleh jadi kesian. Ini anak kenapa jam 1:30? Karena dia harus kerja membantu orang tuanya. Sampai jam 1:30 baru bisa istirahat. Akhirnya dia datang terlambat. Empati, jadi suka mau mendengar. Saya ngajar matematika, ada anak-anak tertidur di belakang. Tidur, mau pas. Wih, teman-temannya, Pascal, tidur Ki. Saya bilang apa? Jangan kau ganggu. Jangan ada yang ganggu. Dia bilang, tapi tidur Pascal, jangan kasih bangun. Berarti itu nak setengah mati itu orang tidur. Nah, saya saja setengah mati tidur. Dan kalau sudah tertidur nak nikmatnya luar biasa. Jangan kau ganggu. Pak Askar tahu kenapa sampai dia tidur. Tadi waktu Pak Askar mengajar, ini anak konsentrasi betul belajar. Karena melewati titik kulminasi konsentrasinya, akhirnya dia tertidur. Boleh jadi ini anak jauh lebih pintar daripada kalian semuanya. Jangan kasih bangun. Temannya bilang, kalau begitu Pascal, saya juga mau tidur. Kau sudah dilombai di belakang. Betul lah, saya tak marah itu anak.
Setelah selesai ngajar, ya, jam pulang, saya minta tolong temannya, pagi ini kita mau tadi yang tidur, baru dia datang, Pasca, saya mengantuk sekali tadi Pasca. Biar kita lempari ke apa, tidak akan bangun saya. Kenapa? Baru jam 4 subuh saya tidur Pasca. Saya kerja di pasar terong, barang dibongkar jam 2 tengah malam. Nah saya harus bongkar dulu, bantu orang tua aku. Jam 4 subuh saya tidur Pasca. Itu pun tidur ayam, karena saya harus cepat pergi datang ke sekolah. Akhirnya di sekolah Pasca tidak bisa. Saya baru paham, waktu ujian nasional, nilai paling tinggi matematika itu nih anak yang tidur itu 8,7. Kaget saya, tingginya. Teman-temannya bilang, wih tingginya Pasca. Saya bilang apa? Makanya kalau Pasca mengajar tidur kok. Jadi enak hidup, Pak, enak. Jangan bagi selalu bilang, saya guru, saya kepala sekolah. Saya apa itu kepala sekolah? Kata-kata apa namanya? Biasa guru Ustaz. Saya selalu dinasehati dengan guru-guru tua, guru-guru senior kita. Pasca, kepala sekolah itu kau. Mana wibawamu? Mana wibawa? Saya bilang, apa itu wibawa? Tolong kita jelaskan saya, karena saya sudah tidak mengerti lagi apa arti wibawa. Pada saat saya diangkat jadi kepala sekolah, itu kata-kata wibawa kusimpan di lagi paling bawahku itu, dan tidak pernah ambil lagi. Yang ada adalah saya melayani siswa dengan baik. Jadi begitu. Jadi antum anggap seperti teman. Ya. Kenapa nak pijit-pijit? Kenapa kita begini? Nah, anak-anak senang itu. Daripada itu nih, begitu kok. Tambahin lagi nih. Ayo tambah nakal itu anak-anak. Jadi saran saya lagi, apapun lini kita, jadikan keberadaan kita bermanfaat untuk orang lain. Ya. Menjadi kesan yang terbaik untuk dia, dan insya Allah dia akan terbuka dengan kita, dan kita bisa memberikan solusi kepadanya. Antum baru 7 bulan nanti, insya Allah lewat pelajaran, pengalaman antum, pelan-pelan antum akan bisa menguasai itu semuanya. Dan ingat, kalaupun kita tidak bisa menguasai semuanya itu, anak-anak tetap nakal, saya ingatkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun nakalnya anak, jangan kita hanya andalkan diri kita, kemampuan kita, keilmuan kita lemah. Yang ciptakan anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah juga yang mampu merubah daripada perilaku anak itu menjadi perilaku yang baik. Itu saja pesan saya. Ya. Ada pernah anak nakal? Ini minta maaf, masih ada waktu masih. Ada pernah anak nakal sekali nih anak SD, kembar dia, pindah-pindah sekolah. Ada beberapa sekolah dia pindah, masuk ke sekolah kami. Masuk nakal sekali, kelas 6 SD, laki-laki, suka ribut. Semua guru menyerah. Ya. Tapi kita tidak menyerah, tetap kita ajar itu anak, jangan kasih pindah. Karena kapan dia dikasih pindah, sekolah mana lagi mau terima kesian. Ya. Akhirnya kebetulan itu sekolah berdekatan dengan masjid. Selalu anak-anak sholat zuhur berjamaah di masjid. Waktu dia ambil air wudhu, dia main-main. Ada jamaah di samping. Main-main kok. Kenapa Pak? Pak Totoa itu anak juga. Dia bilang apa? Kalau kau main itu sunat kok. Langsung itu anak kayak putih pucat mukanya, takut. Langsung ambil air wudhu pelan-pelan. Rupanya baru kita paham, itu anak takut disunat. Akhirnya ditahu ilmunya, kuncinya. Jadi kalau dia nakal di kelas, disunat kau itu tidak ada. Saya tidak tahu doanya guru siapa yang dikabulkan. Akhirnya anak itu menjadi baik. Jadi begitu ya Pak. Saya bisa cerita yang lain lagi. Ini banyak pengalaman. Ada sekolah di Jakarta, sekolah internasional. Begitu hebatnya itu sekolah, sampai itu toiletnya sama dengan toilet di bandara, sama dengan toilet di mall atau di mall lah. Itu ada cerminnya. Itu kerjanya anak perempuan di sekolah itu yang SMA, kan bergaya kalau SMA nih. Kalau dia pakai lipstik begini, nah tempelkan itu bibirnya di cermin. Puk. Cleaning service setiap hari kesian. Mak gosok. Setengah mati sudah digosok itu. Dan bukan hanya satu bibir, sampai 10-15 bibir. Banyak. Baru dia tulis forever lah apa macam-macam.
Nah, dia datang kepada kepala sekolah, Pak kepala sekolah, berhenti menjadi cleaning service. Saya tidak kuat, Pak. Setengah mati ku hapus itu tiap hari. Dia bilang, oh itu masalahnya? Iya, Pak. Sini Pak. Jangan keluar. Saya bisikin ya. Oke, kita paham, Pak? Paham, bagus. Begini. Jadi besok nanti saya akan masuk di kelas. Itu tadi yang kita skenario, itu kita jalankan. Siap, Pak. Gembira dia anunya, cleaning service. Bagaimana caranya mengatasi anak seperti begini? Inilah kenapa, karena selalu dia berbasis solusi, bukan berbasis marah-marah. Jadi nggak usah dimarahin anak begitu, karena memang panggaukan. Nah, apa dilakukan besok? Sebelum keluar main, kepala sekolah masuk setiap kelas. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian ini sekarang sudah dewasa semuanya, sudah pintar Sudah pintar berdandan. Nah, karena kalian suka pakai cermin, maka sebentar keluar main hanya untuk anak perempuan, yang tidak boleh laki-laki. Untuk anak perempuan, silakan datang ke toilet kita, langsung dipraktekkan bagaimana caranya membersihkan cermin yang efektif. Karena kalian suka berdandan, mungkin karena cerminmu kotor caranya membersihkan cepat, mudah, kinclong, sebentar kalian dapatkan secara gratis. Anak-anak senang. Keluar main, datang anak-anak kumpul di situ, karena itu nih tempatnya praktek. Baik, anak-anakku sekalian sudah kumpul semua, sudah Pak kepala sekolah, bagus. Pak cleaning service, silakan ajari siswa kami caranya membersihkan cermin yang bagus. Nah, bawa mitonunya, selabernya ada itu yang pakai bulu di bawah, kain di bawah, Ustaz. Pengepel. Ya, ada kainnya di bawah. Biasa lihat ya. Nah, itu dia buka kloset, baru dia kasih masuk itu di kloset. Dia kasih masuk. Setelah itu dia angkat, baru dia sapu itu cermin. Dia sapu. Itu anak-anak langsung aku lihat bibir. Mati meja. Dia bilang, Pak cleaning service. Begini cara tak bersihkan cermin tiap hari. Dia bilang, iya nak begini. Jadi selama ini yang kita cium apa? Besok tidak ada meter tempel di situ, tidak ada. Gimana? Mainkan dia. Daripada marah-marah tiap kelas, siapa yang suka tempelkan? Stres, jadi stres. Tak kalah dikasih stres ke anak-anak. Berarti selama ini yang kita cium apa? Mau muntah anak. Kira-kira ada besok kira-kira. Tenang. Saya, ya Allah, kalau cerita-cerita begini banyak sekali. Kenapa? Indah betul itu sekolah, indah betul. Makanya guru-guru itu selalu muda. Antum kira umur saya ini sekitar berapa? Umur saya ini sekitar berapa tahun? Berapa puluh tahun ya? 40-an. Berapa? 41. 41? 40-an? Iya, 40-an. Berapa kira-kira? 25. Terima kasih banyak. Ya Allah, itu guru akhir tidak pernah tua, muda terus. Kenapa muda? Karena siswanya silih berganti, gurunya tetap. Makanya selalu darah segar yang datang. Anak-anak segar keluar, ada lagi masuk. Kita ini kayak aheng mobil. Naik mobil, naik. Pas pergi ke mobilnya, kita tetap di situ. Naik lagi yang berikutnya, naik. Pergi lagi ke mobil, kita tetap di situ. Itu mengapa mukanya guru itu selalu muda. Sebagaimana guru-guru di depan ini muda-muda semuanya. Beda dengan yang kerja di kantor, yang muka dia lihat itu terus. Bandingkan mukanya antum dengan muka teman yang sama kuliah kita, dia kerja di kantor, kita kerja di sekolah. Dia tua sebelum waktunya. Kenapa? Saya ingin orang tua lihat tiap hari. Dan itu dia lihat selama 20 tahun dalam hidupnya. Apa tidak semakin tua? Kalau kita selalu anak baru dan punya masalah baru. Jadi kalau BPA 1001 masalah. Bahkan antum 7 bulan jadi BP di situ sudah bisa terbitkan 3 buku. 3 buku persoalan anak-anak. Ya. Yang penting semangat solusi. Yang kedua, siapa tadi? Pak. Apa pertanyaan? Matematika. Begini antum tidak usah paksa anak-anak tahu matematika. Tidak usah. Saya adik guru kelas 3 SMK.
Kalau saya langsung ngajar statistik, pusing kepalanya anak-anak. Nah, anak-anak begini paling dia benci matematika. Kenapa? Trauma masa lalu. Selalu saya bilang, gampang nak. Dia tidak percaya saya. Bohong kita. Gampang di mulut, setengah mati kita nanti. Makanya anak-anak begini, jangan kita dulu langsung ajar. Observasi dulu. Saya kalau masuk akhir, saya tidak langsung ngajar, langsung RPP apa enggak. Saya buang itu buku. Nah, apa ku observasi. Anak-anakku sekalian, hari ini hari kebebasan. Apapun yang Pak Askar tanya, tugasmu hanya menjawab. Benar atau salah bukan urusanmu, urusan Pak Askar. Kalau benar saya betulkan, kalau salah saya akan ajar kau bagaimana caranya yang benar. Jadi hari ini hari kebenaran. Nah kau, 2 tambah 2 berapa? 4. Saya tulis. 3 kurang 2, 1. Saya tulis. 1 kurang 2, mulai bingung. 1 kurang 2, 3. Kau tulis 3. Ketawa teman-temannya. Kenapa? Anak-anak kalau tambah-tambah 2 tambah 2, 4. Sepakat para ulama 4. 4 kurang 3, 1. Sepakat ulama. 1 kurang 2, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada bilang 2, minus 2, minus 1, 0. Tidak bisa, tidak tahu. Yang paling banyak tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa nak? Kalau besar kurang kecil, bisa Pak. Yang masalah kecil kurang besar, tidak bisa. Bayangkan ini kelas 12. Apakah saya langsung ajar statistika? Bagaimana rumusnya mencari modus? Tambah pusing anak-anak. Jadi saya singkirkan dulu, saya perbaiki dulu yang dasarnya, basicnya. Kalau basicnya sudah kuat, baru pelan-pelan saya tata. Makanya saya mau ngajar kelas 12. Dan anehnya waktu ujian nasional dulu Pak, kalau rendah nilai matematikanya anak-anak di ujian nasional, yang dimarahi siapa? Guru kelas 12-nya. Bapak tidak becus. Saya bilang, sorry Pak, tunggu dulu. Pak Askar no hadapi Pak. Itu pelajaran anak-anak ujian nasional. Apakah hanya pelajaran kelas 3 Pak? Ada kelas 1, ada kelas 2. Kenapa yang dimarahi guru kelas 3? Nah sama juga kita. Enaknya. Kan begitu modelnya. Mestinya guru kelas 3 2 kali lipat gajinya. Kan begitu untuk ujian nasional. Enak nih tuh guru kelas 1. Ongkang-ongkang kaki di rumah. Pusing di kepalanya Pak. Biar saya dimarahin nanti. Kan begitu modelnya. Jadi ngajar matematika itu sesuaikan dengan anak-anak. Ada datang siswa Paskar, suruh angkat 2 terpasir Paskar. Jangan disuruh kali-kali kodong buntu di otakku. Ngapain kita paksa itu anak nggak hafal kali-kali? Yang penting dia masuk belajar dan dia tidak mengganggu teman-temannya. Saya begitu prinsipku Pak. Untuk apa kita paksa? Amarah nanti. Jadi jangan nih. Begitu caranya. Dan saya selalu saya kalau ngajar itu bukan hanya sekedar ngajar. Saya selalu bangkitkan semangat mereka untuk belajar sendiri. Bangkitkan. Saya selalu kasih tahu apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya kalau kita belajar begini nah? Misalnya saya kan guru kelas 3 itu selalu ngajar statistika itu. Memang statistika materi pelajaran di kelas 3. Itu statistika saya bilang begini. Kenapa penting statistika? Nah, ini penting dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena statistika itu belajar tentang sampel dan populasi. Tahu sampel? Paskar. Sampel. Kalau populasi. Nah, kurang ajar ini anak ini. Kau semua ulangi. Populasi itu sama dengan ini populasi kelas. Sampel yang mana? Nah, seperti kalau contoh langsat satu tempat ya. Satu tempat itu populasi langsat. Kalau kita coba satu, ini namanya sampel. Ini namanya sampel. Nah, kau ambil satu, kau makan, kau coba. Setelah kau coba manis. Kau berkesimpulan di kepala satu balase ini manis semuanya. Padahal kau tidak coba semua. Coba semuanya. Anggap Pak kau dengan tukangnya atau penjualnya. Cuma satu yang kita coba. Ini misal sampel, yang lain populasi. Ini penting dalam kehidupan. Kalian ini adalah merupakan sampel-sampel dari populasi sekolah kita. Jadi kalau kau pergi pertandingan futsal, karena 6 orang yang pergi pertandingan futsal
futsal, main kau sehebat mungkin nak, karena kau mewakili populasi sekolah. Kalau perlu patah-patah kau nak, yang penting juara 1. Karena sampel sekolah. Kalau kau juara nak, siapa yang bangga? Security-nya bangga. Saya di situ security. Juara 1 tingkat nasional itu sekolah, padahal bukan dia yang main. Ya, anak-anak patah-patah kakinya. Makanya harus punya semangat juang karena kita sampel. Kepala sekolah bangga, siswa bangga, orang tua bangga, satu lorong bangga, gara-gara sampel. Tapi coba kalau satu orang merokok di luar, ditangkap dengan wartawan, keluar di koran. Apa keluar di koran? Apakah namanya siswa itu yang keluar? Namanya siapa? Namanya populasi. Populasi apa? SMK ini bolos, narkoba, dan seterusnya. Satu di anak, semua kita kena. Begitu pas sekali. Iya, kau juga yang perempuan. Jangan kau jadi perempuan lantang bangin. Bagus 7 turunan, kau punya keturunan. Dijaga nama baik. Tiba-tiba kau suka keluar tengah malam. Suka keluar tengah malam lah, diantar ini itu dengan laki-laki, hamil di luar nikah. Siapa yang malu? 7 turunan langsung habis semuanya nama baiknya gara-gara kamu. Kenapa? Kamu sampel bagi keluargamu. Wih, Pak, begitu kan? Iya. Makanya jangan macam-macam. Kau sampel bagi keluargamu, sekolahmu, daerahmu, nama baik daripada keluarga besarmu. Jadi itu yang kita lakukan. Sehingga anak-anak memang ada semangat untuk itu, dan kita tidak paksa memang. Tapi kalau macam-macam bilang pasimento, kalau sudah dikasih hati, minta jantung, habisi ada. Ini pas sekali. Yang terakhir Pak siapa? Aswar. Pak Azwar. Apa Pak Azwar? Begini Ustaz, ada namanya sholat istikharah. Misalnya jadi, karena selalu fikih prioritas ini, fikih aulia. Pilih-pilih baju Pak, yang mana paling bagus ini? Ada 2 yang bagus dua-dua. Salat istikharah makin dulu di situ. Apakah harus begitu? Apakah kita harus salat istikharah? Tidak. Istikharah itu hanya untuk hal-hal yang memang emergensi. Seperti kalau kita mau menikah, ada 2 akhwat ini. Yang mana ini? 3. Kasih kisah. Nah itu sholat istikharah untuk mendapatkan ketetapan hati. Jadi begini Pak, fikih aulawiyatnya adalah begini. Yang manakah yang lebih utama? Kita lihat saja dulu. Yang mana yang menjadi prioritas utama? Artinya kalau kita tidak ikut itu menjadi masalah. Tapi kalau kita juga ikut, yang lain ada yang bisa membantu, dan itu tidak panjang, tidak lama. Hanya sebentar saja. Sama seperti orang puasa. Sebentar sih, tapi manfaatnya begitu panjang. Nah, maka yang kita utamakan adalah daurah. Kenapa? Karena ada neneknya yang bisa jaga. Dan itu cuma 4 hari. Tapi bagaimana dengan pesantren Ustaz? Saya tidak bisa diantar karena wajib untuk datang di sini. Itu bisa dinegosiasi. Kita sampaikan kepada panitia, saya mungkin bisa terlambat Pak, karena saya harus antar dulu anak. Tapi biasa begitu. Tidak bisa Pak, ini kebersamaan. Oke siap, saya akan datang. Terpaksa kita korbankan anak, kita tidak antar, tapi kita bilang dengan anak, tapi tetap kau menghafal nak ya. Nanti di hari ke-5 saya akan antar ke sana. 4 hari kau murajaah di hadapan di hadapan ustazmu di situ. Kau harus hafal semuanya. Jadi semuanya bisa dibicarakan Pak. Lihat saja yang mana yang paling prioritas. Kalau misalnya dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati, nah itu yang penting sholat istikharah. Itu saya simpel aja. Dan dalam kehidupan selalu kita dibenturkan Pak itu. Selalu kita dibenturkan dengan 2 hal yang sama-sama penting, namun ada yang lebih penting lagi daripada itu. Mari kita introspeksi diri, ingat-ingat yang mana. Kalau perlu pakai manajemen SWOT. Apa SWOT itu Pak? Strength, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kita lihat apa kekuatannya. Apa kira-kira masalahnya kalau saya tidak ikut? Apa kira-kira kelebihannya kalau saya ikut? Apa peluangnya kalau saya ikut? Apa ancamannya kalau saya tidak ikut? Kita timbang. Setelah kita timbang, kita rata-rata, rupanya lebih banyak adalah saya ikut acara itu. Kenapa? Karena untuk kebaikan, tapi cuma 4 hari. Tapi manfaatnya sepanjang perjalanan karir saya.
Coba Bapak 3 tahun mati di sini. Tiba-tiba Bapak tidak ikut dengan alasan tertentu, tidak ikut daurah ini. Karena tidak ikut daurah, padahal daurah ini, saya minta maaf misalnya ini ya, ini adalah merupakan syarat untuk naiknya gaji Bapak. Padahal cuma 4 hari loh, naik gaji Bapak 1 juta dari sebelumnya. Nah itu kan Bapak berpikir, gue 1 juta di kau, sepanjang hidup gue, hanya 4 hari korban. Misalnya begitu, terpaksa kita. Itu gaji. Bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan? Itu juga jauh lebih daripada uang yang ada. Saya pikir itu Pak. Jadi tidak usah bingung, tidak usah gundah, tidak usah galau. Dan kalau kita ada di sini Pak, jangan pikir di rumah. Percuma jadi jasad tak di sini, ruh tak di rumah. Bagaimana ya anakku apa? Tidak konsentrasi. Ya. Kita di rumah, pikirnya di daurah, tidak konsentrasi. Tak kalah pergi mati saja. Kalau kita di sini, betul-betul pikiran tak di sini. Adapun di rumah, kita doakan saja kebaikan. Kan begitu modelnya. Tapi kalau kita pilih tinggal di rumah, kita memang betul-betul di rumah. Jangan pikirkan di sini. Kita doakan saya teman-teman supaya yang jomblo cepat menikah. Kan begitu. Kita jauh lebih. Sudah begini, saya pikir selesai ya. Sudah mau masuk